yakninya Nabi besar Muhammad dengan ucapan yang mulia, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkat Nabi tersebutlah kita bisa sampai kepada zaman yang terang benderang ini dari zaman yang penuh kegelapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, siapakah orang yang paling pelit di dunia ini? Lalu para sahabat menjawab, orang yang tidak ingin bersedekah ya Rasulullah. Lalu para sahabat menjawab lagi, orang yang tidak ingin memberikan zakat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menjawab, orang yang paling pelit di dunia ini ialah orang yang apabila ia mendengar namaku, yang apabila disebutkan namaku, tetapi ia tidak ingin berselawat kepadaku sekurang-kurangnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi sekali lagi, mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Umi Hajah Marianti beserta guru dan staf-stafnya dan juga guru PPL yang turut hadir di acara muhadharah ini. Langsung saja, jadi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya punya kepada teman-teman semuanya yang bertemakan itu bersyukur. Mungkin teman-teman semua itu sudah tahulah apa itu bersyukur, tapi tak adalah salahnya untuk mengulang kembali apa itu bersyukur. Bersyukur itu artinya berterima kasih. Berterima kasih, mensyukuri atas apa yang didapati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik dari yang kecil maupun yang besar, itu secara istilah. Syukur secara bahasa itu berasal dari kata syakaro apa? Yang tahu tolong bantu, saya lupa. Yang tahu? Nanti ada hadiah dari Bang Rehan. Apa? Yaskuru. Syakaro yaskuru syukron. Itu yang berarti terima kasih. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Itu ada dalam surat Ibrahim ayat 7. Itu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Apa artinya? Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengingatkan kembali bahwa barang siapa yang bersyukur kepadaku maka akan aku tambah, dan barang siapa yang kufur kepadaku maka azabku sangatlah pedih. Perlu kita pahami di sini, Allah mengatakan barang siapa yang bersyukur, mau kita bersyukur sekecil apapun nikmat itu harus kita syukuri, maka Allah akan tambah apapun itu. Nikmat itu bukan sekedar dari materi, bukan hanya dari uang, mobil, motor, bukan hanya dari materi. Jadi kita bisa berada di sini itu termasuk nikmat yang diberikan dari Allah. Makanya kita harus bersyukur senantiasa. Dengan bagaimana? Dengan cara menaati perintah-perintahnya. Itu adalah cara kita untuk bersyukur kepada Allah. Lalu dan ingat lagi, perhatikan lagi apa yang setelah itu Allah katakan, barang siapa yang kufur maka sungguh azabku sangatlah pedih. Azab yang diberikan Allah ini bukan hanya di dunia, melainkan di akhirat. Kalau Allah kita tahu bahwa Allah ini Maha Pemurah, Maha Pemberi rezeki. Tapi ingat lagi bahwa Allah ini yang Maha segala-galanya. Jadi dari situ kita tahu bahwa azab Allah ini nantinya sudah tentu sangatlah pedih. Lalu Allah katakan, Allah pernah mengatakan itu dalam surat, saya lupa itu surat apa.
itu dikatakan, jikalau engkau menjadikan pohon sebagai penanya dan lautan sebagai tintanya, maka sungguh engkau tidak akan sanggup untuk menghitung apa-apa saja nikmatku di dunia ini. Jadi begitu besarnya nikmat Allah. Marilah sekarang saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk bersyukur, mensyukuri apa yang kita ada sekarang. Kalau untuk bersyukur itu jangan dilihat dari yang atas, kita melihat ke bawah lagi. Sekarang kita masih bisa berjalan, kita lihat ke bawah, ada yang tidak bisa berjalan. Dari yang tidak bisa berjalan, ada yang tidak punya tangan lagi. Kalau kita yang pergi sekolah naik motor, ada yang masih diantar, ada yang masih pakai sepeda, ada yang bahkan masih jalan, ada yang bahkan masih mengesor-ngesor untuk pergi menimba ilmu. Makanya marilah kita sama-sama terus mensyukuri nikmat Allah, karena syukur itu sangatlah penting bagi kita. Allah sudah mengatakan tadi, barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah, dan barang siapa yang kufur maka azabku sangatlah pedih. Jadi dari sini kita bisa simpulkan, bersyukur itu sangatlah penting. Bersyukur adalah hal yang harus kita lakukan setiap hari dengan cara bagaimana? Sholat, menunaikan puasa, zakat. Seperti halnya Qarun yang tidak ingin membayar zakat. Qarun itu sangatlah kaya, sekaya-kayanya orang paling kaya di dunia ini. Tetapi kenapa? Ia menganggap semua yang dimilikinya itu ialah dari dirinya sendiri. Jadi ia tidak ingin berzakat. Itu termasuk orang yang tidak ingin bersyukur. Makanya kita harus mendengarkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah. Jadi dari sini semuanya teman-teman sudah paham? Paham gak? Paham kan syukur itu penting? Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya ingin menutupnya, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berselawat. Jadi semuanya diikuti sama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya diikuti sama-sama. Sallallahu. Semuanya ikuti. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Baiklah, terima kasih karena sudah mendengarkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat berkah ilmunya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga terus diamalkan dan diingat di kemudian hari. Saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Cukup sekian dan terima kasih. Duduk di kursi berpangku tangan sambil membaca puisi sastra. Sedikit ilmu telah saya sampaikan. Semoga berkah ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.